Halo, apa kabar para mahasiswa? Damri F1 Team mengucapkan selamat ketemu kembali. Jadi saya semalam tuh nangis ya, nonton balap itu nangis ya. Saya itu kemarin bikin kaos Damri F1 Team itu. Kenapa? Di Mercedes pembalap yang melukai pembalap lain itu akan kegeser. Bottas nyerempet siapa? Tahu nggak? Tahun lalu Russell kan? Terlempar. Tadi malam siapa? Kimi. Loh, kaosnya sama gitu. Teman-teman kalau ada yang tertarik mau bikin ini silahkan ya. Nanti banyak di komen Asawer dong, bikin dong yang lebih serius itu. Kita semua di sini ketawa Mas Dewa masuk ruangan kaosnya tulisan Damri F1 Team. Kreativitas tanpa batas. Bisa mau coba naik Damri gratis atau enggak? Jadi Mas Dewo, saya kenal Mas Dewo sejak tahun 2000. Ada aja bikin kaget. Episode minggu lalu Damri F1 Team itu nyangkut bener ke teman-teman. Cuma kita nggak nyangka datang-datang masuk pakai kaos Damri F1. Ini kan kayak apa? Kaos cap dulu. Kaos cap sampai topinya sold out loh Mas Dewo. Oh, iya, sold out ya, gila kan itu kan. Dan saya pernah ketemu orang di Jakarta, di kota Casablanca. Iya. Datang, Mas Asrul, dipegang topinya di kaos cap, dia pakai, waduh. Jadi silakan ya teman-teman ya komen. Ini yang bikin, kalau yang bikin Asawer lebih bagus. Kita cuma iseng aja semalam. Jadi saya nggak berani kena hak ciptanya. Lawannya pemerintah itu. Damrinya dirubah loh, Damri gitu. Jadi ini udah kita kembali ke kuliah yang serius. Ini pertanyaan yang menurut saya antara benar atau salah. Saya bingung saja. Ada yang DM saya, Om Dewo, Stella ini lagi naik daun kan? Siapa? Andrea Stella. Ya. Dengan Toto Wolff lagi naik juga. Apalagi di film Toto Wolff juga muncul itu kan. Sebenarnya kalau melihat prestasi sekarang ini, posisi Andrea Stella dengan Toto itu tinggi mana? Ayo, bingung nggak? Posisi Stella dengan Toto itu tinggi mana? Kalau saya bilang kan, kalau kita ngomongin ke bosnya Andrea Stella siapa? Zak Brown. Ya. Itu apple to apple ya, apa ya, head to head ya. Kalau sama Toto Wolff. Iya, walaupun Toto punya saham ya, tapi kan prinsipal semua ya. Tapi penasaran aku tinggi mana ya? Saya bilang kita bingung kan. Jadi kemarin saya coba survei. Ini dijawab sulit. Ini harus survei. Pulang ke Jogja kemarin saya coba rest area. Dan area Asa kan hobinya minum air putih sama kopi. Kopi tidak bisa mengikat air, jadi pasti jadi kencing. Saya tes rest area pertama, kedua, Ngawi, Sragen terakhir. Bisa menyimpulkan saya. Apa itu? Stella lebih tinggi daripada Toto. Kok bisa? Jadi kalau kita masuk ke rest area, ke toilet, buka resleting langsung Toto, ya kan? Kok harum gini? Oh, dicandelin Stella. Oh, Stella lebih tinggi daripada Toto. Dan itu dapatnya di Sragen. Di Sragen. Ini orang yang tahun 2000 terkenal dengan guyonan siapa pembalap terkuat di F1. Jawabannya adalah Jos Verstappen. Jos Verstappen. Jos. Bukan. Mika Hakkinen, Mika Salo. Bukan. Istrinya pembalap Ferrari dari Brasil siapa? Felipe Massa. Kenapa? Tiap malam ditiduri Massa loh. Satu suami aja capek, ini tiduri Massa. Udah seru. Kita sekarang beralih dari tim imajinasi Damri F1 ke Apex GP. Apex GP benar. Sebelum kita bahas Grand Prix Austria tadi malam kan banyak yang terima kasih ternyata yang nonton review 1 menitan saya turun di eskalator itu ternyata lumayan banyak ya. Dan saya termasuk cukup happy. Malah ini pengen nonton lagi, belum sempat. Nyari waktunya yang susah. Atau rame-rame ya. Ini McD nih, di sini produsernya di sini nih. Ini udah 2 kali nonton. Satu kali di IMAX, satu kali di 4DX ya. Dia bandingin apanya dia? Yang satu sensasi visual, yang satu sensasi badan. Oh, jadi goyang-goyang gitu. Goyang-goyang. Jadi ya, saya termasuk yang agak skeptis. Kita kan nggak terlalu banyak bahas Mas Yo ya. Selama pembuatannya 2 tahun terakhir kan kita nggak terlalu banyak bahas. Agak takut juga ya. Agak takut, jaga ekspektasi. Karena menurut saya film terbaik F1 masih Grand Prix tahun 1966. Kalau yang belum nonton, cari film itu film luar biasa. Kemudian kalau kita ngomong dokumenternya Senna yang tahun 2010 itu luar biasa. 2 itu tetap yang terbaik menurut saya. Kalau kita ngomong cerita soal balapan, Ford versus Ferrari itu bagus banget ceritanya. Le Mans filmnya Steve McQueen dulu juga katanya juga bagus banget. Nah, ketika ada film
modern balap itu kita selalu khawatir, Mas Jo. Karena dulu ada Days of Thunder yang ngomongin NASCAR itu terlalu film kayak gitu. Kemudian Driven, ada yang komen soalnya di video saya itu, ini seperti Driven. Mohon maaf, tolong jangan pernah taruh atau bahas film Driven lagi. Itu jeleknya minta ampun. Itu kita nggak usah ngomong special effect. Itu dulu Sylvester Stallone tuh pengen bikin film F1, nggak dapat izin, akhirnya bikin film NASCAR, IndyCar. Dan hasilnya, aduh, maksa. Yang jadi pembalap siapa? Dia. Ya, muat, maksudnya gitu muat. Kayaknya masih keluar di atas begini. Dan ceritanya memang mirip pembalap tua yang kembali lagi pembalap muda kayak gitu. Jadi tapi itu jangan pernah bandingkan. Banyak film sekarang itu ceritanya juga nggak ada yang baru sebenarnya. Tapi bagaimana menyampaikan, bagaimana menyajikan, castingnya itu yang menurut saya bisa jadi. Yang James Gunn itu? Kenapa? James Gunn sama siapa tuh? Rush. Oke, Rush itu juga itu bagus, itu bagus. Mohon maaf tadi saya lupa nyebut, tapi ya mungkin Ford versus Ferrari lebih emosional. Dan ternyata yang Rush itu ternyata mengalahkan Terios loh penjualannya. serius. Ya, tapi itu Rush itu juga bagus banget. Oke loh, menurut saya oke juga ya. Apalagi yang tidak familiar dengan era tahun 70-an itu. Nah, film F1 ini, saya mau tanya Mas Jo. Saya waktu keluar itu Anda sudah lihat videonya, saya termasuk yang happy gitu. Maksudnya ada reaksi emosi keluar dari bioskop. Maksudnya ketika nonton ada ketawanya, ada kan istri saya kan bingung, kenapa dia melakukan ini, si Sonny Hayes-nya itu. Di awal-awal kan kita nggak tahu karakter dia itu apa. Tingkahnya kayak gimana, apa yang dilakukan nggak tahu. Tapi ketika di film kan dia bikin kelakuan yang timnya sendiri nggak bisa nebak gitu. Nah, saya yang lumayan ngerti F1 cukup dalam, saya langsung ngomong ke istri saya waktu, pinter ini kayak gitu. Kenapa pinter? Kan bingung gitu. Kenapa ini pinter? Ya, karena bisa nyium engineer-nya itu ya. Itu juga sih. Di mana ada lagi pembalap sama technical director-nya pacaran. Padahal sekarang technical director-nya cowok semua. Sulit loh itu, jarang. Jadi keluar ini masih ada emosinya dan endingnya memang tidak istimewa ya. Maksudnya bisa kita tebak ending yang generik, tapi keluar dari bioskop itu lega, terhibur. Yang penting kan gitu Mas. Kita nonton bioskop itu keluar kan cari hiburan ya. Terhibur ya. Iya, terhibur. Jadi tujuannya terhibur. Ini Om Bobby barusan WA tadi malam. Tadi pagi tadi malam ya. Aku setengah nonton sudah nggak tahan suruh katanya. Ya karena Om Bobby ini sama seperti saya juga. Kita ini serius tentang F1. Jadi waktu saya nonton film ini, saya ngomong Om Bobby, Om jangan serius-serius nanggapi filmnya gitu. Karena saya masuk nonton film ini, saya sudah menurunkan ekspektasi. Jangan terlalu mikirin kita sebagai yang tahu dalam tentang F1. Karena itu kita kehilangan kenikmatannya nanti. Iya, betul. Jadi posisikan diri, kita ini awam. Kenapa? Ini film bukan untuk saya. Bukan untuk Om Bobby. Bukan untuk Max Verstappen. Ini film untuk orang-orang yang mungkin belum terekspos oleh F1. Ini iklannya F1 gitu. Sambil ngenalin warna-warninya F1 yang muncul, yang kadang-kadang juga bukannya ini nggak boleh dalam hati saya kan ya gitu. Bukannya ini dulu dilarang. Nah, tapi kita abaikan yang gitu-gitu Mas. Karena buat saya yang penting saya keluar happy, dan jarang film yang bikin saya pengen nonton lagi. Saya pengen nonton lagi. Saya belum ada waktu aja. Saya pengen nonton lagi. Jadi bahwa saya pengen nonton lagi itu sudah menunjukkan film ini menghibur. Itu sudah plus buat saya. Nah, sekarang saya tanya Mas Dewo, karena waktu saya habis nonton, Mas Dewo belum nonton karena masih ada acara di luar kota waktu itu. Mas Dewo udah nonton sekarang? Iya, tapi sebelumnya saya tanggapi dulu guyonane wong tidur yang ini. Saya pengen nonton tapi belum punya waktu. Saya belum punya uang. Tapi jujur semalam jujur ya, saya nonton, saya suka. Yang diangkat masuk akal. Tim kecil yang ini diselamatkan. Dan yang dikejar poin masuk akal. Kalau yang kemenangan kemenangan terakhir juga menurut saya ini nggak bodoh-bodoh. Spoiler alert. Nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Tapi gini, maaf ya, nggak boleh ya. Cuman intinya gini, ketika Asa tadi bilang bahwa endingnya saya nggak suka gitu. Bukan nggak suka Mas Dewo. Generik gitu ya. Generik ya. Tapi menurut saya ada usaha untuk memahami F1 yang sesungguhnya. Karena waktu itu kan saya nggak ikut kualifikasi. Nah, masuk akal itu. Dalam kan? Tadi dulu. Kok boleh ya? Nah itu. Nah itu nggak boleh ya. Ini benar ya. Tapi di logika bannya masuk akal kan? Banku baru karena nggak dipakai. Jadi misalnya ya ini kalau kita ngomong gitu nggak apa-apa. Karena ada banyak hal-hal di sini yang nyambung dengan kita menyaksikan di dunia nyata F1 itu.
dia karena dia kualifikasinya jelek, bannya lebih baru sehingga nggak dipakai, nggak dipakai. Itu kan terjadi pada Nico Hülkenberg kemarin di Spanyol. Masuk akal kan? Masuk akal. Masuk akal, ada masuk akalnya. Buat yang bilang, oh itu nggak masuk akal. Enggak, itu terjadi di Nico Hülkenberg kemarin di Spanyol. Nah. Dia bisa finish nomor 5 ya. Dia finish nomor 5 karena dia kualifikasinya jelek. Dan dia punya ban fresh. Jadi di situasi tertentu itu bisa terjadi kayak gitu. Ya, saya setuju saya tadi kualifikasi kayak gitu, tapi bisa. Tapi juga ada yang masuk akal ketika kamu buat insiden, memang ya nggak ada masuk akalnya kan, dia sudah tricky ya. Ini gimana? Ini kan kembali kita ke Singapura tahun 2009 atau berapa ya? 2009 ya. Ya, Alonso dan Piquet Junior ya. Ya, tapi saya sukanya itu adalah si Brad Pitt ini masuk akal ya. Kita di bawah teman-teman yang maaf ya, kalau teman-teman kayak anak saya kan belum pernah nonton F1, seneng F1, tapi pernah nonton MotoGP langsung. Yang nonton belum, dia malah lagi kepengen. Sama juga bilang uraan ya. Ya itu pembalap zaman dulu ya. Pembalap zaman dulu uraan. Iya, itu uraan ya. Akhirnya kita menjelaskan bagaimana sekarang itu kan Lewis Hamilton. Kok rambutnya gini nih? Lah iya, sekarang dia akhirnya cerita kan. Terjadi dialog dengan anak itu menarik itu. Tapi kalau saya jujur nonton, yang paling seneng penontonnya. Kenapa sih? Bajunya asli semua. Sumpah sama tuh bapaknya Ferrari, pasti bapaknya Ferrari, anaknya Red Bull, anaknya McLaren, bapaknya pasti Ferrari. Dan semalam lagi nunggu anak saya beli minuman, Bok, Om Dewa, saya dulu sering nonton ini penonton bioskop. Iya. Pakai baju F1. Iya. Itu saya suka. Jadi, ini keren. Iya. Nah, sama dia, Om Dewa masih gitu ya. Saya dulu masih suka nonton bareng yang F1 Mania Surabaya. Di mana? Yang pasti di Bongus. Ya Allah, Bongus. Hotel Sheraton dulu ya. Tahun 2000 awal ya. Iya. Terus kenapa? Ya ini pengen nonton lagi saya kayak apa F1 itu. Jadi menurut saya oke. Cuman yang menarik saya adalah ketika GP ini ketemu sama Toto Wolff di Salamander. Oh iya. Dia ngomong apa itu? Ditawari apa? Ya kamu kalau misalnya kamu pengen gabung ke aku, kabari aku kayak gitu. Oh, sekarang bahasa Inggris saya jelek. Saya paham ditawari itu. Jadi agen kloset mau gitu. Tutup. Oh iya gitu. Dan endingnya juga ada ya, maksudnya ya kan kita pikir pembalap senior ngantarkan yang muda menang, tapi kan ternyata ada role reversal, agak kebalik. Tapi yang Mas Dewa tadi udah ngomong soal ban, soal yang tadi pembalap zaman dulu itu lebih kasar, lebih berani. Menurut saya itu sebenarnya, saya yakin tuh kita tahu lah itu terjadi di F1. Cuman kan nggak diomongkan. Kan sama seperti kalau kita ngomong soal mobil ini curang atau tidak. Kalau tidak ketahuan dan saat diperiksa tidak salah, ya legal. Nah kan kebetulan karena ini film, dia ngasih kode ke timnya atau ngomong kode, kita tahu dia niatnya sebenarnya jelek ya gitu, tapi jelek ke lawan, baik ke timnya kan ya. Tapi kalau selama itu wasitnya nggak tahu kan nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya selama wasitnya nggak tahu kan nggak apa. Jadi apa yang dilakukan ya, kalau dia ketahuan ketangkep basah dan kemudian vulgar seperti tahun 2009 di Singapura itu, ya memang hukumannya kencang banget gitu. Tapi kan nggak ketahuan. Dan yang salah satu kejadian yang apakah itu dia sengaja atau tidak, senggolan kan sempat dicek sama pengawas lomba juga, bannya masih ada di dalam lintasan atau tidak. Kan itu debat kita selama ini kan, dia itu di depan atau tidak. Jadi makanya kan film ini mikir riset lah. Agak berlebih, agak over, Hollywood kayak gimana? Iya, karena jualan kan. Jualan, karena kan harus exciting. Tapi kan adegan balapannya memang luar biasa banget Mas Yo. Kayak misalnya yang kan terakhirnya kan tarung sama Hamilton ya, produsernya kan ya. Jadi jadi kalau jagoan terakhirnya kan Hamilton jadinya kayak gitu. Sebenarnya itu produser ini Hamilton ya. Dan dia memang real dikalahkan demi dapat cuan banyak ya. Iya kan. Pokok Vision itu masuk naik loh. Yang penting dia muncul terakhir kan kayak gitu. Dan ratingnya terus naik loh. Ya kan kalau kita main game, musuh terakhirnya siapa? Oh iya, betul ya. Musuh terakhirnya kan Hamilton deh gitu. Nah, waktu nyalip terakhir yang kanan kiri itu kan banyak nostalgianya Mas. Ini Mika Hakkinen sama Michael Schumacher. Gak usah jauh-jauh semalam. Sunoda, Colapinto sama Piastri. Iya kan. Jadi banyak hal-hal di sini tuh terinspirasi oleh kejadian real di F1. Omongannya Sonny Hayes, Brad Pitt yang dia memimpikan balapan itu seperti terbang gitu. Saya langsung diskusi sama teman, saya kirimi waktu itu kutipannya Ayrton Senna di Monaco. Itu omongannya Senna. Ayrton Senna dulu
pernah cerita dia ketika di Monaco itu seperti melayang di atas badannya kayak gitu. Jadi istilah melayang itu melayang itu berarti istilah yang tidak hanya di F1, di MotoGP, di autosport ya, di tenis juga sama kan, Roger Federer kan sama. Out of body kan ya. Iya kan, Roger Federer mengeluarkan sepatu on cloud itu kan. On cloud gitu, iya kan? Melenceng lagi. Ya, pinter ya. Sepatunya on cloud. Iya kan benar kan? Iya kan benar kan? Tapi yang ini itu istilah Tionghoanya atau Budanya Wu Wei. Di luar kesadaran. Nah, dia mengejar itu dan dia mendapatkan itu di akhir kayak gitu ya. Itu omongannya Senna. Yang ngomong sama engineer asal inget gak apa? Yang bagaimana aku punya mobil yang di udara kotor. Aku butuh mobil yang bisa untuk combat. Waktu kutipan itu keluar di trailer, saya agak ketawain masuk. Oh gimana caranya bikin mobil yang baik untuk combat, kalah di lurus segala macam. Ternyata kalau kita nonton konteks filmnya, ternyata memang maksudnya itu benar gitu. Maksudnya dia minta desainernya pastikan mobil itu lebih nyaman saat berdekatan dengan mobil lain. Iya. Itu yang dia maksud dengan mobil yang bisa combat. Jangan mikirkan mobil bisa kenceng di trek lurus atau nikung cepat. Pikirkan mobil yang bisa nempel ke mobil lain. Ya nggak segampang itu. Kalau itu segampang itu semua tim di F1 sekarang kayak gitu. Tapi konteksnya saya lebih memahami gitu. Mimpi ya. Ketika itu keluar di trailer itu nggak masuk akal ini. Tapi ketika dikontekskan dalam film ini, oh saya paham maksudnya. Kan dia tidak mungkin menceritakan kompleksitas mobil, tapi logika dasarnya kan dia nyampaikan. Nah, sebagai logika dasar masuk masih kayak gitu. Jadi saya tidak ingin saya nggak pengen jadi pengamat, saya bukan pengamat film saya pengamat F1. Saya nggak pengen kayak vlog lain atau belum, ini berlebihan, ini kacau. Nggak, kita harus bisa melihat film ini dibuat untuk apa. Itu aja, itu kita harus bisa memahami. Jadi dia menjadi jembatan yang baik bagi orang yang nggak ngerti F1 tapi suka film, yang kemudian nanti bisa jadi penyuka F1. Kan ini film F1 juga gitu. Maksudnya judulnya loh F1, bukan Rush, bukan Driven, bukan apa, judulnya loh F1, iklan ini. Ya, saya ngamati penonton di sebelah saya. Ya menurut saya anak muda, ya udah dan pacarnya gitu atau pasangannya nggak tahu ya. Dan saya seneng ya dia waktu keluar ngeluarin handphone di foto, terus tegang saya. Jadi ketegangan tuh dia ikut tegang. Jadi ketika tegang, dia ikut tegang. Saya pikir, oh ini film ini masuk ini. Jadi saya setuju kalau tadi saya ketemu teman juga bilang filmnya bagus ya Mas. Kalau aku suka, aku bilang gitu kan. Ya berlebihan ada namanya juga jualan, ya kan. Kata teman-teman saya yang suka F1 mendingan dikosongkan dulu supaya ini masukin aja santai aja nonton. Kita kan kita butuh ya kan hiburan. Iya kan, dan semalam tuh wah anak-anak loh yang nonton loh. Wah anak-anak dan pakai bajunya udah jasa kan nonton udah terlambat asal bulan hari apa itu? Hari kedua. Nah, kan Rabu keluar saya Kamis. Semalam saya lihat gila ya nih jersey asli semua, gila ini saya bilang gitu kan. Jadi silakan Anda kritis atau apa, sok kritis atau apa, tapi filmnya nanti bisa menang ini kayak gitu. Iya. Dan saya baru tahu Asa bilang kalau ini produsernya Lewis Hamilton. Dan semalam saya bodoh sekali, saya nggak bisa menebak clue-clue yang disampaikan situ. Kan itu waktu meeting, plan A, plan B, plan C, kebanyakan plan Ferrari pasti. Ternyata dia udah tanda tangan kontrak ke Ferrari gitu. Ya kan? Iya kan, makanya Ferrari itu apa pembalapnya sebut aja master plan gitu. Dan ngomong soal tadi mobil yang bisa combat, nanti kita bahas di Austria karena mobil McLaren itu juga dikritisi sama Christian Horner. Kayak gitu. Kok bisa kayak? Tapi itu nanti ketika kita ngomong Austria. Nah, sekarang saya pengen ngomong lagi masuk karena satu lagi hal positif ini terakhir dari saya. Yang kalau dari saya masih mau nambahin nanti silakan. Satu hal lagi yang saya suka dari film ini, dia ngerti bagaimana caranya menjembatani antara fans lama dengan fans baru. Ini kan pembalap mudanya ini kan angkatan baru, rookie ya. Iya. Kemudian Sonny Hayes ini kan angkatan 90-an, jadi umurnya hampir 60 sebenarnya. Makanya di awal film kan dibilangin, ada pembalap Prancis umur 57 masih menang kok. Supaya ngasih tahu kita ini masuk akal dan ini pernah terjadi kayak gitu. Ini bukan hal baru di F1. Jadi diingatkan juga. Saya aja nggak ingat namanya siapa, Chiron itu. Nah, kemudian berkali-kali kan disenggol Mas Yo. Kalau dia dulu balapan dengan bosnya itu, kan teman satu timnya dulu. Berarti dia dulu balapan dengan Schumacher. Senna, dan mengucapkannya tuh seolah-olah Schumacher dan Senna itu dewa gitu. Itu buat saya langsung ini maksudnya. Idola anak muda ya. Jadi saya langsung ini film respect banget sama era itu gitu. Dan memang ternyata kan dia dulunya mengawali karirnya memang di era itu gitu.
naik mobil Lotus Camel itu kan, yang mobil kuningnya itu ya, ini yang adegan di filmnya. Iya, yang dia tabrakan itu ya. Adegan filmnya, maaf ya, bentar saya cari gambar ya, adegan film, mohon maaf, adegan film ini. Iya. Kan ini kan dia seolah-olah nyentuh mobil Lotus tahun 90 sebenarnya. Iya. Tapi di ceritanya dia dibilang di tahun 93 dan dia kecelakaan. Kan ceritanya dia kecelakaan. Kenapa dia nggak di F1 selama 30 tahun? Karena dia kecelakaan besar saat tarung dengan Senna. Wah, ceritanya kayak gitu. Wah, jadi ini angkatannya Senna ini kan. Buat anak muda sekarang mungkin nggak peduli. Buat saya ini penting gitu. Ya, yang tua-tua ya. Karena ini respect terhadap legenda sejarahnya F1 kayak gitu. Nah, tapi waktu itu bilang, ternyata kenapa ceritanya ini, makanya saya sebut di video saya reaksi itu, ini Martin Donnelly gitu. Martin Donnelly itu dulu pembalap Inggris tahun 90-an, 80-an akhir, 90-an awal, yang karirnya berakhir karena kecelakaan, dan kecelakaan itu yang diambil oleh film ini gitu. Jadi Sonny Hayes ini dulunya adalah Martin Donnelly. Ya, Martin Donnelly tidak comeback F1 Mas Yo. Cuman jadi yang adegan, mohon maaf ini gambarnya kalau agak bikin sesek ya. Tapi ini kejadian ini benar-benar terjadi. Ini di Grand Prix Spanyol di Jerez. Kalau nggak salah, tolong ingatkan saya kalau salah sebut. Jadi ini benar-benar terjadi. Ini kakinya udah kelipat-lipat nggak karuan ya teman-teman ya. Jadi mobilnya itu benar-benar kecelakaan parah dan mobilnya patah waktu itu. Ini qualifying. Mobilnya patah, orangnya terlempar. Tadi gambarnya seperti yang saya tampilkan dan karirnya habis. Jadi dan dia waktu itu termasuk pembalap muda Inggris yang nggak muda-muda amat, tapi pembalap Inggris yang digadang-gadang juga kayak gitu. Cuma tapi yang menyelamatkan orang Indonesia ya, itu kalau pelatnya kan Banten tuh Z itu. Kelihatan Suzuki Forza itu. Z6140. Ya, Suzuki Forza. Suzuki Forza. Suzuki apa dulu ya? Iya, jadi ini kejadian benar ini. Kejadian benar, dan ini yang dijadikan basisnya si karakternya Brad Pitt ini. Wajahnya juga dicari yang mirip ya. Ya kan? Jauh Mas Dewo. Yang satu aja di film bolak-balik dibilang ganteng kok ini. yang di kiri yang enggak. Kalaupun ada yang enggak srek dari film ini, Mas Dewo ada yang mana Bang? Sebelum saya ngomong ada yang enggak srek. Kalau saya sih seneng ya, saya menghibur karena saya penonton berdua dengan anak saya cewek juga. Dia sangat terhibur sampai aku pengen nonton lagi itu. Cuman yang semalam film ini membuat dosa saya semakin tambah takabur gitu kan. Kenapa Mas? Hungaria. Bapak pernah. Wah. Abu Dhabi, Bapak pernah. Api Pak, Monaco tadi menang. Udah menang. Gaya. Apa dosa saya? Ya Allah, saya tadi kok tak kabur ya. Gitu. Tapi menarik anak saya. Jadi kita pengen nonton ke Suzuka Pak. Loh silakan cari tiket, ayo tak temenin apa. Karena menurut saya seneng kalau anak saya itu kan. Berarti kan itu menimbulkan ketertarikan. Nggak usah. Action figure di kamarnya udah banyak kan, kamarnya baru. Minta topi sama mobil replika satu, ya udah dia ngambil Red Bull sama mobilnya Max, dah taruh situ satu, dah sabirin aja. Jadi kan berhasil minimal mengkonversi satu lagi fans F1 ini. Iya, karena biar kalau nonton tuh ada alasannya, ada yang nemenin gitu kan. Tinggal ibunya ini yang harus. Itu udah puluhan tahun nggak berhasil Mas. Itu udah puluhan tahun nggak berhasil. Kalau Asa gimana yang buat nyesek apa ya? Kalau saya sih saya bisa paham karena anak saya tiga-tiganya namanya nama F1, tapi nggak ada yang suka F1. yang paling mirip, yang paling bisa nonton itu Alessi. Karena kebetulan kemarin yang saya ajak nonton Alessi. Ayrton lagi sibuk karena sudah SMA. Yang Andretti juga lagi sibuk karena dia nggak mau urusan itu. Jadi yang Alessi yang nonton. Alessi ini yang bisa nonton gitu, dan dia oke katanya. Jadi minimal dia memahami kenapa nama dia itu dari F1. Bapaknya ini mania F1 kayak gitu. Yang Ayrton sama yang Andretti malah belum nonton. Makanya kalau nanti nonton lagi saya ada alasan ngajak Ayrton sama Andretti nonton. Jadi ini aktingnya bagus Mas Dewo. Tambah satu lagi, aktingnya bagus banget. Ini Javier Bardem jadi bos tim yang menarik ternyata. Stella. Ada Stella ini. Ini lebih ke Zac Brown ini mungkin gitu. Atau ini Jordan ya? Sama dulu? Ini lebih ke Zac Brown. Karena dia bukan pemilik mayoritas kan. Dia kan karirnya terancam juga. Kalau tim ini nggak menang di akhir musim. Ceritanya kan ini sebenarnya dibilang tim kecil juga enggak Mas Dewo. Tim F1 sekarang kan nggak ada yang kecil sebenarnya. Jadi dia kan realitanya F1 ini ketat, siapa aja bisa naik. Sekarang aja kan hampir terjadi sebenarnya. Ini mungkin di atas Haas, mungkin kayak
apa ya, kayak Aston Martin gitu, tapi mungkin nggak sekaya Aston Martin kayak gitu. Yeah. Dan dia kan begitu mobilnya di-upgrade 9 lomba terakhir kan performanya naik. Yeah. Nah, kalau dia tidak menang di akhir musim kan dia didepak jadi bos dan semua kehilangan pekerjaan, dan ini kan partner mitra bisnisnya yang ya kita nanti lihat endingnya. Ini ternyata kan harus ada antagonisnya gitu. Jadi ini ada sisi bisnisnya pun juga tersampaikan bahwa F1 itu terkenal sebagai klub piranha. Karena di balik layar pun persaingan bisnis dan lain-lain itu juga terjadi. Di sini juga disampaikan walaupun secara kasual ya kayak gitu. Nah, yang saya agak keberatan itu adalah ya satu, selain hal aturan-aturan tadi yang dia nggak ikut kualifikasi kok boleh balapan, kita abaikan. Terus kemudian ya soal nabrak-nabrak yang yaudah kita abaikan. Yang penting menghibur. Timeline yang saya agak nggak paham itu, karena film ini awalnya teman-teman kalau nonton pastikan nonton dari detik pertama, karena awalnya bagus banget itu yang balapan di Daytona itu banyak hal-hal kecil tentang balapan sports car atau balapan di sirkuit oval banking gitu kan. Itu balapannya memakai sirkuit oval, sebagian ovalnya dipakai, dalamnya dipakai kayak gitu. Ada bagian ovalnya kan. Jadi Sonny Hayes itu menerapkan yang namanya bump draft. Jadi untuk nyalip itu harus disundul dikit. Jadi ada hal-hal kecil-kecil gitu. Wah, ini dia ngerti balapan kayak gitu. Dan itu yang di TV nggak kelihatan, Mas Yo. Bump draft itu nggak kelihatan. Karena ini film ditonjolin. Tapi itu bener ya, nyata ya. Terus bagaimana pembalap balapan 24 jam dan menunjukkan karakternya yang nggak pedulian itu. Itu dan actionnya bagus banget. Itu malah mungkin actionnya lebih bagus daripada actionnya F1-nya menurut saya. Yang di awal itu. Di Daytona itu ya. Endingnya juga jauh banget dari F1 kan, karena dia main off-road habis itu. Nah, yang timeline itu kan Daytona itu biasanya di awal tahun. Nah ini kok habis Daytona dia langsung tengah musim. Itu aja saya sebenarnya. Rasa kata saya diam aja. Cuman anak saya bingung, kok pembalapnya 3? Wah, yang dua itu sopir pocokan saya bilang gitu. Itu memang anak saya tanya saya, kok gonta-ganti? Oh, dia belum tahu kalau ketahanan. Ini kan ngajarin, bukan hanya ngajarin F1, ngajarin balapan yang lain. Baru ketahui kalau ini ketahanan berapa jam loh gitu kan. 24 jam ya. Kan dia menimbulkan ketertarikan orang terhadap balap mobil. Jadi menurut saya ini film dapat gitu. Hari ini tadi sebelum kita syuting angka box office-nya udah keluar, hampir 60 juta dolar di Amerika, 55 juta dolar, nggak spektakuler tapi nomor 1, dan globalnya hampir 150 juta dolar. Biaya bikinnya 200 sampai 300. Jadi dia butuh 600 jutaan untuk break even, untuk pas pemasukan, nutupi biaya. Masuk nggak? Bisa masuk menurut saya. Tergantung nanti dia long lastingnya seperti apa gitu. Dan itu ternyata dari survei juga saya baca juga penonton banyak puas ternyata 9,7%. 97%. Iya gila ya. Audience score-nya 97%, dan harus diingat itu nggak semuanya penggemar F1. Yang penggemar F1 mungkin yang 3%-nya itu. Yang penggemar berat F1 mungkin yang 3%-nya itu. Karena saya sendiri juga, wah saya sih nggak ngasih 97, saya kalau disuruh nilai 79 gitu. Ini hampir 8 gitu. Hampir 8. Tapi buat teman-teman yang belum nonton, ya nggak ada ruginya kok nonton menurut saya. Aktingnya bagus banget. Ada masalah-masalah logika yang kalau kita penggemar F1 akan terganggu, annoyed, tapi tidak merusak filmnya. Jalur ceritanya, ya ini film olahraga. Film olahraga itu jalur ceritanya sulit untuk istimewa. Tapi actionnya, kemudian experience-nya, permainan emosinya, nontonnya tuh tegangnya itu, wah itu dapat kalau saya. Jadi, cuman kalau lihat kru mekaniknya ketika pit stop kaget kita, kelihatan simple banget, padahal kalau F1 kan serius banget ya. Simple, tapi ketika dia menang, dia masuk ke pabrik, pabriknya gede. Jadi film ini memang nge-mix. Jadi seru kan. Jadi yang ditonjolkan di situ ya itu markasnya McLaren. Yang besar itu markasnya McLaren. Wind tunnelnya itu kalau nggak salah wind tunnelnya Mercedes. Kemudian Williams atau Mercedes. Terus kemudian simulatornya itu kalau nggak Williams Mercedes. Pokoknya salah satu. Iya kan, pinter ya kan. Kapan lagi kita tahu tentang simulator? Iya, dan tadi malam baru ada jawaban ya, kita Fred Vasseur tidak datang di mana semalam, Austria. Alasan apa? Keluarga ya. Keluarga. Ke IMAX, ketemu nggak di IMAX wawancarai sama Zak Brown. Oh di sini kamu alasan keluarga ya. Jadi teman-teman, ya mohon maaf tadi kalau ada spoiler, tapi silakan nonton. Saya sih pengen nonton lagi. Ceritanya jadi nggak terlalu penting karena experience nonton F1 ini. Apakah film ini bakal miliar dolar? Ya kita lihat. Tapi sudah lama nggak ada film yang F1 yang seperti ini.
Dan saya yakin ini akan bikin harga tiket nonton F1 di seluruh dunia naik semua nanti itu. Dan kalau makanya saya nggak percaya, hilangkan dulu F1-nya. Enggak, nonton aja nikmati. Seru kok. Maksud saya gini, ini film perlu pakai riset. Jadi kalau misalnya ini nikmati aja lah. Tapi nikmat kok, bener nikmat. Sepertinya kan bener-bener di sirkuit saat lomba. Saya suka komiknya itu loh. Wih, ngalahin Max Verstappen, sama Kevin kayak gini, keren gitu loh. Tapi logikanya masih masuk loh. Agak maksa. Iya, tapi masih bisa. Iya. Nah, jadi sekarang teman-teman kita tunggu film F1 versi Indonesia, karena nanti akan ada Damri F1 Team. Tim prinsipal Dewo Pratomo. Pembalap Lek Karyo. Oke, kita akhiri dulu film F1. Mohon maaf kalau misalnya panjang banget. 30 menit. Ya karena kita bisa satu episode lagi nanti. Ya karena kita disponsori. Tahu ada tiket gratis dari iMac dari mana? Terima kasih. Tiket 50 ribuan masuk, nggak usah sponsori masuk. So iMac kan Yamaha kan? Iya. Oke, kita balapan semalam ke Austria Mas. Ya, jadi kita bacakan cepat karena saya yakin yang nonton ini nonton balapannya. Jadi Lando Norris akhirnya menang lagi, alhamdulillah. Walaupun Piastri menunjukkan kekejamannya, ya ampun. ini Piastri udah lebih hebat dari Norris. Anda nggak usah argumen ke saya. Piastri lebih hebat dari Norris. Bener-bener hiu dia. Nerornya sangar ya. Macam tuh. Terus kemudian Leclerc, Ferrari bisa dapat nomor 3 dan 4, Hamilton finish nomor 4 walaupun jaraknya jauh banget dari McLaren, tapi di atas Mercedes. Nanti kita singgung kenapa Mercedes jelek tadi malam. Ya. Antonelli bikin kesalahan juga sehingga nanti di balapan berikutnya di Inggris dia kena penalti 3 posisi start. Kemudian Liam Lawson hasil terbaik dalam karirnya. Ya. Jadi ini mungkin langkah penyelamatan karirnya dimulai siapa tahu dari sini ya. Alonso tarung dengan Bortoleto. Jadi Bortoleto ini manajernya adalah Alonso. Jadi ini manajer lawan klien nih. Tarung. Jadi Alonso kan yang membiayai Bortoleto, yang maksudnya yang investasi ke Bortoleto kan. Gitu ya. Jadi ini pertarungan manajer dengan kliennya. Kemudian Sauber ini beberapa lomba terakhir ya. Top sangat ya. loh. Top sangat ya. Jadi ini salah satu poin yang akan saya tanyakan saya. Ini ada tangan-tangan hebat lah ini. Ya. Jadi improve-nya banget. Hülkenberg yang start nomor 20 bisa nomor 9. Kemudian Esteban Ocon nyuri poin. Haas lumayan sebenarnya 10-11. 10-11 loh dia. Tapi 11 nggak dapat poin. Jadi ini top 10-nya. Klasemen pembalap makin ketat. Norris dan Piastri hanya selisih 15 poin. Masih ada 13 race. Jadi masih panjang, masih seru. Dan lomba-lomba ke depan ini harusnya karakternya lebih cocok untuk Norris. Ini menghibur diri loh ya. Menghibur diri ya. Harusnya ya Silverstone itu harusnya Norris. Tapi secara mental Norris oke ini. Karena apa? Ini kan pembuktian semalam nih. Ini coba saya loh 216 201. Iya. Kalau dia nggak melakukan kebodohan udah berapa ya? Udah jauh ya. Iya kan? Udah jauh. Udah jauh juga kan? Ini menarik ini. Verstappen kemarin Red Bull udah bilang mungkin peluang untuk jadi juara dunia sudah tertutup, apalagi mobilnya makin tidak perform. Verstappen-nya aja sulit. Tsunoda makin nggak kelihatan dan ini akan bikin rame status Verstappen di Red Bull dan kemungkinan dia pindah ke Mercedes seperti yang kita bahas minggu lalu itu. Karena Russell ini kan belum punya kontrak tahun depan dan dia sudah ngomong secara publik bahwa tim sedang ngomong sama Verstappen. Iya, udah ngomong gitu ya. Jadi ada kemungkinan nanti ada entah itu pergeseran atau dua ini jadi satu tim. Kita lihat silly season paling rame sampai Agustus nanti adalah Verstappen apakah tetap di Red Bull atau akan loncat ke Mercedes. Karena gosipnya Mercedes tahun depan akan paling bagus mobilnya. Kemudian Ferrari masih terus berdua di sini. Antonelli nyangkut di sini, Albon nyangkut juga karena Williams kemarin sangat tidak perform. Jadi paling all out ya kemarin ya Williams ya. All out ya. Padahal kita nunggu nih, nunggu Williams di sini kan. Ternyata all out ya. Kemudian Ocon poinnya sedikit tapi peringkat 9. Hulkenberg udah masuk 10 besar. Ini gila nih Hulkenberg ini gila ini. Top ini. Dan klasemen konstruktor udah 2 kali hampir 417 dan 210, hanya 1 poin antara Ferrari dan Mercedes. Red Bull udah makin jauh. Kalau saya lebih ngamatin di bawah aja Haas, Aston, Kick Sauber.
poinnya mirip ya. 29, 28, 26. Iya, luar biasa. Ini kalau udah kalahkan Racing Bull juga belum jauh-jauh amat Mas Jo. Iya, makanya ini. Ini 4 ini masih bisa bersaing. Iya. Dan kalau Williams kayak kemarin ini bisa naik semua ini, tapi harusnya Williams tetap di sini lah. Ya Alpine yang ke laut. Iya kan, kalau kita lihat Kick Sauber ini pembalap keduanya sudah kontribusi poin udah bahaya juga ini, udah pede semua. Sangat bahaya. Dan Bertol itu juara F2 kan ya? Iya. Dia kan bukan pembalap kaleng-kaleng gitu, maksudnya rookie yang hebat juga, cuman kan mobilnya aja kebetulan Sauber. Dan ini awal yang baik untuk Audi tahun depan. Ya. Nah, kita ngomong apa? Pasti McLaren dulu ya Mas. Kita ngomong McLaren dulu saya. Ini kalau saya lihat semalam, kalau saya melihat dua pembalapnya ini jelas McLaren melakukan team order. Iya. Iya kan? Pokoknya jangan tabrakan, ordernya itu aja. Iya kan? Tim ordernya bener nggak? Itu bukan tim order, pokoknya. Itu kan order itu, ya order kan. Ordernya adalah jangan tabrakan. Ngeri loh semalam tuh. Ya ini. Coba lihat, ngeri loh ini. Ini cuplikannya. Jadi teman-teman, waktu kita semua tahu ya, Norris ini cenderung startnya meragukan. Iya. Start. Jadi ketika kemarin dia dapat pole position itu, saya tetap belum yakin sebelum startnya aman. Iya. Apalagi Austria ini hanya 200, nggak sampai 1/4 kilo antara garis start dengan tikungan. Jadi kan kemungkinan chaosnya biasanya gede gitu. Iya. Bukan hanya tikungan pertama, tikungan ketiganya juga sering kecelakaan gitu. Ternyata kemarin Norris selamat, tapi gara-gara dia ngeblok Leclerc, Piastri yang maju. Ya. Kalau saya jadi Norris, gimana caranya Piastri ini tetap di belakang Leclerc? Iya, karena poin. Jadi si Norris ini kapasitasnya belum sampai ke situ. Belum jauh ya? Belum jauh. Kalau Michael Schumacher, gak usah Lewis Hamilton mungkin, Max Verstappen. Brad Pitt, pinter loh Brad Pitt ya. Pinter semalam ya. Pelan, bannya panas sendiri kan. Saya pernah nerapin itu di go-kart tuh. Saya pernah nerapin itu di go-kart. Ban saya paling panas ya. Jadi itu benar juga logikanya. Nah, dia ngeblok, akhirnya Piastri di belakangnya. Ya. Dan ternyata kan dia nggak bisa mecah di RS-nya Piastri kan. Piastri ya, nempel terus. Dan ketika ada peluang sama Piastri diambil terus gitu. Iya. Dan waktu sempat Piastri nyalip itu saya bilang, aduh habis ini Norris sudah kayak gitu. Saya sudah lemes duluan itu. Karena kan saya tahu nih kualitasnya Dek Norris ini kan kalau under pressure rawan bikin kesalahan gitu. Sebentar Sa, tapi apakah papaya rules-nya jalan nggak sama malam itu Sa? Kalau katanya kalau yang di depan siapa akan dipertahankan seperti itu. Buktinya enggak. Buktinya boleh tarung gitu. Tapi yang ya, kalau dengar komentator ya kan kita nggak tahu seperti apa kan, radionya kita nggak dengar penuh. Seharusnya kalau dulu kita pernah singgung ini zaman Hakkinen Kulta dulu, siapa yang memimpin di tikungan pertama dia yang prioritas. Nah kayaknya ini kemarin terjadi bahwa Piastri tahu prioritas pit stop adalah milik Norris. Untuk dapat prioritas pit stop, karena siapa yang pit stop duluan dia akan diuntungkan, ini undercut akan unggul gitu. Siapa yang pit stop duluan dia yang dapat kesempatan. Jadi dia berusaha nyalip sebelum lap 18 window pit stop itu dimulai. Dan dia mencoba kan beberapa kali, ya memang nggak berhasil. Dan yang terakhir yang di foto ini ketika locking up ini kan akhirnya flat spot, akhirnya kan dia ngegap kan. Nah waktu itu saya pikir udah ini selesai. Kenapa? Dengan mobil yang flat spot dan prioritas pit stop ke Norris harusnya sudah selesai. Bahkan Piastri sempat ditanya kan, kamu mau pit kan begitu Norris masuk kan, yang nomor 2 harus bikin keputusan. Aku pit stop sekarang meminimalisir kerugian waktu, atau aku mau pit stop nanti dengan harapan menabung waktu. Banku nanti di akhir stint banku akan lebih baik daripada dia. Nah, jadi kamu milih nempel sekarang atau ngejar nanti kan? Piastri langsung bilang saya milih yang 4 detik di belakang. Oh iya dia bilang itu ya. Karena 4 detik belakang itu tidak terganggu anginnya kan. Jadi bannya akan lebih irit, bisa lebih nge-push gitu. Dia milih itu, tapi ternyata kan pada akhirnya ya tidak ngaruh juga gitu. Dan ketika setelah pit stop kedua sama-sama pakai medium lagi, persaingannya terganggu oleh traffic kan. Maksudnya ini sirkuit kan pendek. Satu lapnya hanya 1 menit 7 detik. Jadi makanya sampai 70 lap itu kan. Lama banget rasanya nggak selesai. Aduh ini 2 lap lagi Norris sudah melintir sendiri nih nanti saya kayak gitu. Tapi ya untungnya Norris bisa bertahan.
dan finish 1-2. Yang buat McLaren yang penting kan finish 1-2. Dan Piastri setelah lomba ngomong minta maaf ke timnya. Yang saya lakukan tadi agak berlebihan ya, berlebihan itu. Dan timnya juga ngingetin bahwa itu agak berlebihan. Jadi tetap Papaya Rules itu tidak konkret. Pakai feeling, Mas. Wah, ini bahaya ini. Wah, ini bahaya. Jadi nggak ketok palu ya? Nggak ketok palu. Pasal karet semua ini ya? Pasal karet. Jadi situasional banget. Iya. Dan itu kan bahaya karena kan sekarang makin mengerucut ini. Sudah 11 lomba. Sekarang resmi udah perebutan gelar juara dunia ya dua orang ini. Dan ini akan makin panas, akan makin panas. Dan dua-duanya belum pernah juara dunia lagi. Dan Norris lebih senior, kesempatan dia mungkin hanya ini. Karena tahun depan belum tentu McLaren kompetitif. Sekuat ini ya. Jadi ya ngeri nanti. Bayangkan nanti kalau misalnya kurang 5 lomba atau kurang 4 lomba, poinnya mirip gitu. Wah ini Senna Prost terulang ini. Atau Hamilton Alonso. Ini yang harus dilakukan, kalkulasi yang harus dilakukan kedua pembalap menurut saya gimana. Ini kan balapan sudah anggap aja ini separuh Dan biasanya kalau udah nanti kita break panas ya, musim panas, kadang-kadang kembali lagi belum tentu performernya seperti ini semua gitu kan. Jangan-jangan Mercedes melonjak kan kayak gitu. Bisa juga, keduanya juga belum tentu moodnya kedua pembalap juga berubah kan. Sudah terlanjur sama-sama emosi. Sementara gapnya ini kan terlalu dekat, masih terlalu dekat. Asal melihat ini Norris harus bagaimana, Piastri harus bagaimana. Kalau yang saya lihat sih apa yang harus dilakukan McLaren, Mas Jo. Nah, McLaren kan harus seadil mungkin kepada keduanya. Apalagi kalau gelar konstruktor sudah dianggap aman. Ini kan harusnya sudah dianggap aman, harusnya. Cuman tinggal bagaimana McLaren menyikapi, karena mereka salah keputusan dikit aja bisa dianggap nguntungin yang ini. Dan itu tidak baik ya, dalam kondisi persaingan yang sangat ketat. Bisa di framing tidak baik untuk dua-duanya. Dan bagaimana? Ada framing juga di F1 itu ya? Sama aja kan, bagaimana persepsi publik, persepsi fans, toksik banget kan sosial media sekarang itu. Kayak JP ya. Iya kan, wartawan suka kan? Iya, padahal yang di film. Iya benar kan? Mas Dewa ingat banget filmnya kayak gimana. Habis berantem dia masih flexing kayak. Ini kan udah manusiawi gitu. Sama kan, Norris kan juga tipe-tipe orang yang disukai wartawan kan awalnya. Tapi terlalu lunak kan? Lucu, tapi ternyata terlalu lunak di sirkuit itu kan. Yang sudah terjadi dalam 2 lomba terakhir itu adalah McLaren sudah menyesuaikan suspensi, geometri suspensinya untuk membantu Norris. Oh, jadi permintaannya Norris ya? Bukan, kan gini. Kalau saya punya tim 2 pembalap saya ini, misalnya yang satu ini kok kayaknya bermasalah ya. Norris kok cenderung bermasalah musim ini. Masalahmu apa gitu? Oh, Norris bilang, saya tuh sulit merasakan feeling di bagian depan gitu, kayak mati rasa mobilnya. Apalagi saat limit, makanya sering bikin kesalahan. Dan kesalahannya tuh ketika maksa semua gitu, ketika tarung, ketika qualifying Q3 kayak gitu. Nah, yang dilakukan McLaren adalah memodifikasi geometri suspensi, bukan untuk aerodinamika tapi untuk menambah feeling ke pembalap. Supaya feedbacknya mobil itu lebih bisa dirasakan oleh Norris. Nyaman ya. Waktu update itu digunakan kali pertama lomba sebelum ini, Piastri nggak mau pakai karena Piastri nggak ada masalah gitu. Tapi buat Norris ini ngaruh kayak gitu. Ini kan karakter pembalap ya. Jadi dan terbukti kan 2-3 lomba terakhir kan Norris sebenarnya lebih perform gitu. Dia menang di Monaco, dia menang di sini, dan di Kanada kalau dia nggak nabrak kan dia waktu itu kondisinya lebih cepat daripada Piastri juga. Jadi dalam konteks ini pengembangan McLaren beberapa lomba terakhir itu condong ke Norris. Nanti kalau Norris sudah unggul lagi, dia nanya, Piastri kamu butuh apa? Wah ini sangat ya. Jadi sulitnya. Ini McLaren ya. Coba Red Bull. Sudah, kamu butuh apa? Sakarmu gitu. kan? Itu sudah nggak karuan kalau. Jadi kalau di MotoGP kan Ducati yang melakukan ini, yang terjadi di Ducati 2 pembalapnya juga feelingnya beda-beda itu. Yang satu bisa adaptasi, yang satunya butuh bantuan. Nah, ini sama McLaren kan dibantu. Dan mungkin McLaren kan juga menganggap ini anak pertama kan. Dan dia yang membangun mobil dari awal. Ikut saat masih susah. Iya, gitu. Betul. Jadi ya nanti itu akan, untuk sekarang itu adil dan baik. Kita lihat nanti 5 lomba lagi, kalau ternyata Norris menang 5, Piastri kalah 5, itu dinamikanya akan berubah lagi. Nah, jadi kita nggak bisa ngomong ini baik untuk siapa, kita akan lihat situasinya. Tapi Papaya Rules-nya sendiri juga mengambang banget. Ini masalah yang baik karena masalah di puncak.
itu kan masalah yang baik masuk daripada masalah nggak bisa menang kan gitu. Tapi masalah yang sulit di manage dulu. McLaren di era Ron Dennis pernah mengalami ini, Senna Prost yang pecah. Pernah ngalami era Martin Whitmars, Alonso dan Hamilton yang timnya sampai kena hukuman nggak karuan itu. Nah ini kita kalau Nico di Mercedes di Mercedes. Tapi kan waktu itu nggak seperti ini masuk karena Hamilton lebih clear sebenarnya. Nico yang lagi luar biasa aja waktu itu. Tapi ya mirip-mirip lah bagaimana menyeimbangkan dua kekuatannya ya kita lihat nanti dan nanti sirkuit spesifik masuk sirkuit yang lebih flowing, yang lebih banyak corner atau cepat atau yang lebih tikungan. Wah, karakter tikungannya kayak Austria ini kan Norris jago, Silverstone nanti Norris jago, Piastri ini kan lebih tradisional ya, sirkuit tradisional dia lebih kuat gitu ya. Silverstone tradisional tapi lebih flowing ya. Nanti mereka McLaren saya yakin sudah memetakan itu 13 lomba tersisa ini siapa di mana gitu. Dan itu nanti akan jadi kan nanti tim engineeringnya Norris sama tim engineeringnya Piastri kan akan cari solusi masing-masing. Pasti sama-sama udah menghitung ini. Dari 13 lomba mungkin timnya Norris bilang, waduh kita bisa menang 7. Kita nggak usah menang lawan yang lain, lawan Piastri nih. Kita bisa menang 7 kalah 6. 6 kita ngapain ya? Di tempat Piastri, waduh kita kalah 7, menang 6. Gimana ya kita ngerebut 2 kayak gitu. Jadi dinamika ini akan terjadi dan Andrea Stella, Zak Brown dan siapapun yang di atas 2 tim engineering ini harus bisa memastikan balance ini baik gitu. Jangan sampai ini negatif kepada tim. Ya, kembali ke semalam. Memang kalau kita sebagai penonton ya Formula One, terima kasih kepada McLaren karena kalau ada McLaren nggak seru semalam. Iya kan? Dan kalau kita lihat ini bukan lagi sekedar berteman satu tim, tapi yang bertusukannya sangat-sangat yang saya lihat kan tadi yang paling ngeri ketika ngeblok. Mobil ngeblok itu kan kondisinya nggak bisa dikendalikan. Kimi bisa ke kiri milih Red Bull itu kan. Kenapa harus Red Bull gitu kan? Ini semalam itu kan nyaris berapa detik dan ya kan ini kenapa semalam tuh nggak ada ucapan tegas dari tim ya ke misalnya ke Piastri misalnya. Karena Piastri yang nusuk kan itu kan dan kondisi ngeblok loh saya itu ngeri sekali kan. Wah kena dua-duanya ini keluar nih. Kalau saya jadi tim prinsipal yang ngelihat tim-tim pengalaman puluhan tahun terakhir harusnya kan ya yang paling sederhana ya kayak zaman Ron Dennis dulu aja. Siapa yang mimpin di tikungan pertama dialah yang protect. Apalagi ini konstruktor yang penting kan finish 1-2. Yang juara dunia siapa aku nggak peduli. Yang penting konstruktor juara dunia. Jangan sampai kamu tabrakan kayak kemarin yang di Kanada. Yang rugi kan tim, hilang poin kan. Bukan hanya Norris, tim juga rugi kayak gitu. Dan itu poin kan ada uangnya masuk. Iya dan itu kan keberuntungan juga masih tim lawan tidak mendekat secara konstruktor ya. Kalau ya kan ngeri. Kan ngeri kan. Ya mungkin karena pesaingnya jauh mereka jadi lebih apa ya cuek ya terhadap gitu. Tapi ini harus 1-2 lomba lagi kayak gini. Zak Brown bisa kena serangan jantung. Iya kan. Ini yang jelas untuk juara dunia ya. Ingat Ferrari berapa waktu lalu Lewis Hamilton sama Leclerc itu kan digonta-ganti kan marah juga kan. Marah. Itu hanya untuk ngejar posisi aja. Itu baru itu udah marah kan. Karena Lewis Hamilton itu marahnya kenapa? Swap itu bukan posisi, bukan swap gaji. Dia bikin swap gaji dia marah dia. Bukan. Ini hanya posisi kok. Oke, kita tunggu nanti perkembangan Papaya dulu. Karena kan bikin ini langsung Silverstone. Jadi kita bisa lihat langsung kalau memang McLaren dominan lagi, sirkuitnya Silverstone ini juga akan berpotensi menyuguhkan tontonan yang mendebarkan. Siapa yang mau dinominasikan ini di Inggris loh? Harusnya Norris. Dan secara historis Norris bagus di Silverstone. Dan itu memang negaranya Norris ya. Kalau Piastri kan jajahannya. Nggak apa-apa. Buangannya ya. Nggak apa-apa ya. Jadi harusnya Norris. Jadi tapi ya Norris akan datang ke Inggris dengan motivasi lebih tinggi karena dia barusan menang dan pede ya. Dan pede dan performanya belakangan di luar dia kecelakaan di Kanada trennya membaik dan saya baca kemarin tadi malam itu ada komentar bagus bahwa Norris ini kalau kita lihat track recordnya pertengahan musim ke akhir selalu baik. Dia memang awalnya selalu ada belepotannya, tapi dari tengah musim sampai akhir Norris ini selalu baik. Sebagai penggemar Norris, moga-moga. Kalaupun enggak, ya McLaren tetap juara dunia buat saya itu
itu cukup. Cuman aduh alangkah sayangnya kalau Norris nggak juara dunia buat saya. Nah, kita ke Ferrari Mas Ewo. Yeah. Karena Ferrari ya Leclerc nomor 3 dan itu mungkin sudah maksimalnya dia. Belum tentu juga Red Bull bisa finish nomor 3 kalau Verstappen kemarin nggak ditabrak Antonelli, dan Hamilton juga katanya sudah semakin. Hamilton bilangnya, yang menarik adalah Hamilton bilang gini, saya sekarang setelannya makin mirip ke Leclerc, jadi dia tidak ngelawan lagi udah. Jadi yang kabar baik dari Ferrari adalah tidak ada lagi tarik-tarian kemauan ini. Iya. Jadi, tarian isme, aliran. Iya kan. Jadi Hamilton sudah memilih ngikut ke Leclerc. Iya. Dan omongannya Hamilton bagus. Carlos Sainz butuh 2 tahun untuk bisa beradaptasi dengan Ferrari. Saya tidak mau menunggu selama itu. Jadi dewasa sekali. Ya, jadi udah tua. Udah tua. Jadi dia mending ngikut setelannya Leclerc dan mencoba ngejar dari situ. Nah, dari upgrade yang dia, maaf ya tanda petik, sampaikan itu kan, wah ganti lantai dan sebagainya. Yang terjadi semalam bagaimana sih? Kan nggak kelihatan karena dia jauh dari McLaren masih. Tapi pit stopnya bagus loh ya. McLaren 3 detikan, dia 2 detikan. Iya. Bagus banget. Dan tinggal ya, katanya ada upgrade tapi nggak terlalu signifikan. Kita harus nunggu nanti di Silverstone mungkin. Ini sirkuit kan agak unik Mas, karena kan ini sebenarnya agak simpel ya. Sirkuit Austria ini kan agak simpel. Red Bull Ring ini sangat simpel. Silverstone itu lebih meliuk-liuk nanti. Jadi kalau memang Ferrari upgrade-nya bagus, kita lihatnya di situ nanti. Bukan di sini ya? Bukan di situ. Jadi kalau kita ngomong semalam itu kan harapan kita kan Ferrari akan melawan Mercedes yang selama ini juga bagus melawan. Ini kan dua-duanya kan yang kita harapkan melempem semua gitu kan. Kalau Mercedes mungkin alasannya karena ini saya pasang fotonya Russell karena diam-diam dia finish nomor 5. Diam-diam karena hampir nggak pernah ke syuting. Karena dia nggak tarung dengan siapa-siapa. Tidak nyalip, tidak apa tapi ya gitu ya. Pokoknya ikut nomor 5 kayak gitu. Yeah. Nah, si Russell ini Mercedes khususnya, itu kita tahu dari awal musim bahwa mobilnya itu nggak bagus kalau cuacanya panas. Dan kemarin itu termasuk yang paling panas musim ini. Jadi babak latihan itu 30-an derajat, babak kualifikasi 40-an derajat, suhu permukaan ya. Saat race itu 50 derajat. Nah, berarti itu suhu udara hampir 40 itu berarti. Yang menentukan tuh lebih dominan ditentukan oleh suhu atau layout. Karena karakter sirkuit juga kadang-kadang mempengaruhi tim atau mobil. Kalau Mercedes mungkin lebih terpengaruh pada suhu karena cara memakai ban, bukan karakter mobil Mas. Dan karakter mobil itu bisa di tikungan cepat, di tikungan lambat, di trek lurus. Tapi cara memakai ban itu kan bannya boros, cepat habis atau tidak, dia bisa optimal saat qualifying berapa lama, panasnya berapa lama, terkikis atau enggak kayak gitu. Jadi Mercedes ini kelemahannya di pemakaian ban, bukan karakter mobil. Dia menang kok kemarin. Ferrari belum menang loh. Iya. Mercedes sudah menang. Jadi tinggal kalau dia bisa ngobati penyakit bannya ini, ironis karena dulu masalahnya Ferrari kan ban. Tuh. Sekarang ini masalahnya Mercedes. Tapi mobilnya kenceng. Lah Ferrari kan sama, dulu mobilnya kenceng, tapi boros ban. Ya. Ini sama gitu. Jadi mobilnya kenceng, bannya juga kenceng. Habis. Jadi ini dua tim ini jadi ya kayak tukar masalah. Tapi memang sirkuit ini tidak bisa dipakai untuk tolok ukur kenapa dua tim ini melempem kecuali suhu. Kalau Ferrari kita nggak tahu suhu atau gimana. Nggak, Ferrari relatif standar tahun ini karena mungkin sirkuitnya mungkin high speed bukan, meliuk-liuk bukan. Ini kan relatif lurus belok, ada high speed cornernya, tidak cukup panjang dan tidak cukup teknis untuk nguji mobil sebenarnya. Nah, mungkin ada beberapa pembalap kayak Norris sejarahnya selalu jago di sini kayak gitu. Dan mobil McLaren kan mobil McLaren itu sangat bagus di suhu panas. Dia nggak jeleknya kalau suhunya dingin kayak di Kanada kemarin. Nah, kalau panas ini udah masuk musim panas sekarang. Jadi di balapan-balapan yang panas McLaren akan bagus. Silverstone Inggris itu musim panas tapi biasanya lebih dingin dari yang lain. Jadi kita nggak tahu nanti. Tapi nanti ketika misalnya ke Italia, ke balapan-balapan Eropa yang pas musim panas itu, Hungaria misalnya, McLaren akan kelihatan dominasinya kayak kemarin. Jadi ya kalau Mercedes ini masalahnya adalah pemakaian ban. Jadi ya kalau mungkin harus menunggu sampai September Oktober nanti ketika keluar dari Eropa ke balapan-balapan yang temperaturnya lebih dingin atau mulai balapan malam itu mungkin dia akan lebih unjuk gigi. Untuk Antonelli ya
mumpung di Mercedes Mas Yo. Iya. Antonelli ini ironis, dia ini barusan lulus SMA. Jadi waktu dia di Kanada, di podium ya di Kanada, itu dia habis podium dia harus langsung belajar karena ujian akhir. Jadi malah dia membuat kesalahan pertamanya saat lulus SMA. Waktu dia masih SMA dia nggak bikin kesalahan. Jadi dulu masih takut sama guru ya. Sekarang berani sama dosen dia. Sekarang berani sama dosen. Aduh, Antonelli. Jadi ya, tapi dia langsung minta maaf ke Max ya. Ya. Jadi ya sportif lah. Ya, apapun dia kan anak kecil yang ini dewanya, dia yang paling muda. Jadi dia mungkin menyampaikan maaf. Dia bilang ini sebenarnya aku bukan telat ngerem, tapi saat aku mencoba ngerem belakangnya ngunci. Intinya aku tetap salah, tapi bukan berarti aku lupa ngerem, enggak. Cuman dia mungkin karena baru lap pertama, ban belum panas, mobil masih belum 100%. Terus posisinya juga memang dia kan posisinya nanggung, dia nggak nyangka berhenti secepat itu. Iya. Gitu. Nah, di komen soal foto ini kenapa semalam kita lihat Max yang begitu cool, tidak emosional, tidak apa? Kalau saya nangkapnya, Max sudah mobilku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya ya udahlah, tabrak enak, malah mungkin aku bisa pulang. Nggak tahu. Atau kalau saya jadi dia sudah fight setengah mati nggak bisa menang. Atau dia bilang ketika Kimi Antonelli minta maaf, salah kamu nggak usah minta maaf, aku minta maaf, kursimu yang akan hilang gitu. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Iya kan? Iya kan? Iya. Ini antara kursinya Antonelli atau kursinya Russell kan? Coba lihat, ketika akhir-akhir Lewis Hamilton mau pindah ke Ferrari dengan pembalap Ferrari cool. Kalau Sainz yang mau digantikan juga cool gitu kan. Padahal dibilang kamu tak ambil kursinya. Tapi bener ya, ini Max ini benar-benar sudah legowonya kelihatan ya, kayak kemarin lapku sudah berantakan, aku narik pembalap Itali. Pembalap kick yang dapat poin. Bortoleto kan. Yeah. Saya tarik aja bisa kasih. Yeah. Itu kayak itu kan ini jarang loh sekelas Max yang petarung sejati itu bisa kayak dia gitu. Sudah nerimo dengan situasi. Atau sekarang dia punya anak itu ya. Bisa jadi. Sudah jadi bapak ya. Iya kan, lebih cool, lebih apa. Cool. Tapi cool loh ini jarang kita melihat ya, berapa tahun ya. Karena Max ini kan prototipikal juara dunia brengsek kan. Yeah. Tapi dia kemarin bisa ya mungkin dia juga udah tahu lah. Aku nothing tulus kok, yang rugi kan Red Bull bukan aku. Lihat Tsunoda Mas Yo. Kemana Tsunoda kemarin? Iya, kasihan juga. Coba loh. Iya. Udah qualifyingnya hanya selisih 1/4 detik dari Max, tapi itu peringkat Q3 gitu. Dan saat balapan, aduh berantakannya Tsunoda, nyalipnya gol. Iya. Jadi itu menunjukkan bukan Tsunodanya yang jelek ya, belum. Mobilnya Red Bull kan setengah mati ini. Liar gitu ya. Liar, dan Max saja cuman bisa nyeret sampai dia kemarin seandainya qualifying tidak terganggu kecelakaannya Gasly, mungkin juga belum tentu nomor 2, nomor 3. Pasti 3-4 atau berapa gitu ya. Segituan lah. Jadi ya, bahkan Red Bull sudah bilang ini kayaknya peluang juara dunia aku udah hilang kayak gitu. Helmut Marko kalau nggak salah yang udah ngomong. Plus Horner juga nyinggung, tadi saya sempat singgung di awal, menyikapi kok mobil McLaren ini kalau mengutip Brad Pitt di film F1, bad build for combat gitu. Nempel tapi bannya nggak boros dan stabil gitu. Ya. Biasanya kalau nempel selama itu kayak Piastri, dia bannya cepet habis. Tapi ternyata ini kalau mengutip Horner, mobil ini kawin kok masih nggak hancur gitu. Nggak capek-capek. Iya. Jadi ya itulah keunggulannya McLaren, mobilnya stabil. Makanya mobil McLaren kan namanya tidak melesat jauh, tapi dia paling stabil kayak gitu. Dan kalau kita lihat kembali lagi lihat gaya semalam salip menyalipnya Piastri dan Norris kan kelihatan kalau ini mobil memang enak dikendara gitu. Orang kalau mau dibawa ke kanan, mau dibawa ke kiri. Mobilnya handlingnya enak kan, kita nyetirnya seneng toh. Jadi bisa sebelahan, bisa ngambil lebih lebar, ngambil di dalam. Waduh. Cuman yang saya nontonnya deg-degannya, aduh Norris jangan salah. Karena kamu rawan salah deh. Nah ini Lawson Mas Yo, luar biasa ya. Hasil terbaiknya Lawson. Saya beberapa kali bilang ini mungkin tahun terakhirnya di F1 kalau dia tidak perform. Dan dia di sini bukan hanya lebih baik dari Hadjar secara umum, tapi juga dapat poin dan bahkan finish terbaik dalam karirnya. Dan setelah lomba terenyuh dengar omongan radionya Mas Yo. Terima kasih teman-teman, terima kasih atas segala support belakangan ini. Jadi kan tim ini bekerja keras untuk membantu mengangkat dia kayak gitu. Nah ini yang ternyata ya tidak sekejam itu juga Red Bull kan. Berarti kan Racing Bull masih ingin kamu butuh apa? Itu kan kita nggak ngelihat Mas Yo. Apalagi tim seperti ini yang jauh dari sorotan media kan.
semua perhatian ke McLaren, semua perhatian ke Red Bull, tapi nggak memperhatikan keluh kesahnya pembalap Racing Bull, Sauber itu kan nggak kedengeran. Dan kelihatan ketika kalau pas kita lihat dia akan datang terus tahu-tahu ternyata timnya udah buatin kan kalau dapat poin kan biasanya kalau tim kecil gitu kan dibuatin kayak apa ya selebrasinya gitu kan. Itu Hadjar juga support ya saya. Ini saya jadi benci lihat JP kok musuhi Brad Pitt terus gitu kan. Ya kan ini lain loh, dia itu loh rukun-rukun gitu loh. Ini kok kalau nggak gitu nggak film Hollywood Mas. Iya, dia kan selalu ngomong pembalap tua saya nggak tersinggung saya penonton tertua juga saya. Oke, ini berikutnya ini Hadjar ini saya. Nah, semalam Hadjar kemana saya kok di luar dugaan. Berarti ini balapan yang dia nggak perform aja kan, ada sirkuit-sirkuit yang mungkin dia nggak kelihatan sekali ya. Hadjar ini kan selalu kan kelihatan faktor. Dan ini sirkuit kan pendek Mas. Jadi ya tadi Tsunoda selisih 1/4 detik dari Max. Tapi yang satu di Q1, yang satu di Q3. Jadi ya mungkin Hadjar kalau kita ngelihat gini kayaknya jelek ya, Lawson 6, Hadjar 12, tapi mungkin selisih waktunya nggak banyak. Nah ini yang harus kita, Austria jangan dijadikan alat ukur kan? Alat ukur ya. Alat ukur. Nah yang paling seru tadi sempat saya singgung ini kan manajer dengan kliennya tarung ini. Makanya setelah lomba kan saling pelukan dan saling nyapa karena Alonso ini investornya Bortoleto sekaligus manajernya Bortoleto. Jadi dia sudah nyiapin karir kalau pensiun dari F1 dia punya anak binaan di sini. Dan tarung sama anak binaannya sendiri, Bortoleto juga bilang ini pertarungan terberat yang pernah saya jalani selama balapan. Yang saya suka di postingannya bahasa Portugis nih kalau ini. Pontos, bukan points, pontos, pontos, 3 pontos, 3 poin. Jadi Hadjar dapat poin. Tapi Alonso nomor 7 loh Mas. Alonso dapat poin juga ini. Iya, tapi kan kalau kadang-kadang kan kalau kita nih ya adalah anak buahku biar naik kelasnya aku ngalah, enggak juga kan? Enggak mau juga ya. Duit ini. Aku dapat duitmu, aku punya duitku kan ya gitu Mas. Iya kan dia manajer ya. Kamu dapat duit, aku dapat duit, tapi duitku harus lebih banyak kan kayak gitu Mas. Nah ini yang seru dan salut untuk Sauber. Belakangan tim ini diam-diam naik terus. Berarti sudah nemu sesuatu di upgrade mobilnya yang berarti sejak dipegang Binotto ada improvement ya. Karena dulu kelihatan progresnya gitu. Maksudnya kelihatannya tidak mencolok, diam-diam, tapi tahu-tahu poinnya kan sudah 20-an. Ini kan diam-diam kayak Hastosa, diam pelan tapi poin terus, dapat poin terus ya kan. Dan kelihatan sekali ya Binotto ya. Karena gini tahun lalu kan kita lihat ini timnya belepotan sekali betul kan? Dan yang menarik saya lihat yang menarik ketika dia nyalami Hülkenberg pakai handuk, tahu nggak? Asal lihat ya reelsnya itu ada loh si Hülkenberg udah pakai handuk terus dia nyalamin gitu. Dan ternyata harapan saya si Hülkenberg itu akan melepas handuknya. Oh ternyata dia belum melempar handuk, berarti akan bertahan dia. Tapi kalau dibuka, wah lempar handuk nih, kalah dia. Dan itu dapat kombinasi yang baik Mas untuk Audi tahun depannya. Berarti dia punya pembalap senior yang perform, yang siap membantu juniornya. Dan juga input untuk progresnya tim juga ada kan dari dia juga. Itu masa depannya ini kayak Apex GP kan. Ya. Yang satu senior, yang satu junior, yang senior jadi mentornya yang junior, yang juniornya juga punya potensi dan PD. Jadi ya senang lihatnya. Stick sayang warna ini tahun depan nggak akan ada ya, tahun depan jadi silver dan merah ini kan warnanya Audi. Jadi koleksi masuk catat satu stick 2000 stick Sauber 2000. Kan sudah ada stick banyak di sini Mas. Iya, banyak. Banyak stick, tinggal mau stick well done atau enggak kan. Tapi Sauber yang terakhir ini Mas. Sauber yang terakhir Mas. Itu. Oh iya, kalau Om Bobby mau ke Spa. Ini kan mau beliin bajumu yang Carlos Sainz. Enggak, Om Bobby aku titip satu lagi Pak, Apex GP. Karena saya tahu ada merchandise-nya Apex GP. Ada F1 yang jualnya. Oh udah? Ada. Gila ya, segitunya ya. Jadi nanti situ ada Damri, sini Apex. Kalau saya kan produk lokal Damri. Hak cipta, disclaimer dulu di sini ya, tidak dikomersialkan, belum. Pokoknya ini malah promosi transportasi Indonesia Mas Jo. Iya kalau gitu kan. Bahwa transportasi Indonesia mesinnya sama dengan F1 mereknya. Iya kan Damri itu kan menggelorkan semangat kebersamaan, peace. Damri di dunia. Damri di dunia. Dan di akhirat.
Oke, jadi ini saya suka stick karena Pinotto ini kelihatannya memang siapa tahu ya saya karakter orang-orang hebat ini saya cocoknya nangani tim papan tengah, papan bawah, atas. Kadang di atas mungkin jelek, di bawah tapi dia improve terus. Kok menarik saya melihat akhir-akhir ini ya, karena yang saya kasihan sekarang ini malah Visa Red Bull yang mulai belepotan juga, tapi walaupun dapat poin ya. Haas juga kadang-kadang, Alpine juga udah mulai hancur lebur, iya kan? Nah itu. Alpine ini mungkin ya yang terjadi pada internalnya Alpine ini mungkin yang seperti yang terjadi di Apex GP di film itulah. Di balik layarnya mulai ada siapa yang mau ngambil alih, siapa yang mau jual, siapa yang mau beli. Saya yakin itu terjadi di Alpine. Iya, dan pembalapnya Gasly semalam kan, aduh kamu ikut balap sepeda aja deh gitu. Selalu nyari grip. Ya udah sepeda pegang grip itu kan. Ya enak gitu. Jangan setir itu kan. Selalu no grip. Yang saya tunggu lagi Colapinto Mas Jo, karena harusnya ini balapan kelima kan. Dan semalam juga belepotan juga ya. Hampir bikin Piastri out. Nah kalau Colapinto out siapa? Kembali lagi Tuhan. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak nyesel saya beli topi dan kaosnya itu. Jadi ini kita juga nunggu update-nya seperti apa. Apakah Colapinto dilanjutkan race by race yang juga nggak sehat menurut saya. Karena kan dia nggak mikir panjang kan, race by race. Duhan juga belum dapat kesempatan yang fair. Jadi ini tim Alpine ini belepotan banget. Tapi semalam asal lihat nggak ketika di close up Flavio semalam tuh orang ini. Itu nggak punya jabatan loh Mas Yo. Oh iya. Loh, dia kan konsultan jabatannya. Oh, saya pikir sudah mulai ngambil alih nggak ya? Ya konsultan yang bisa ngambil alih. Oh gitu ya. Iya kan, makanya saya lihat dia bukan CEO, dia bukan prinsipal, tapi dia yang mutuskan ya. Jadi terus jadi ingat, ini Singapura 2009 bagaimana itu kan? Aduh, dan film F1 ngingetin kita ke itu juga gitu. Iya. Jadi Alpine. Saya yakin itu tujuannya dijual. Kenapa? Satu, sejak 2-3 tahun lalu ada grup Hollywood yang atlet dan selebriti Amerika yang bikin konsorsium yang ngambil sahamnya dan ini dikenal suka jual gitu. Ryan Reynolds kan, grupnya Ryan Reynolds itu. Jadi berarti kan tinggal nunggu dijual kapan. Tapi kalau dijual dengan bikin mesin itu nggak menarik karena beban biayanya gede. Makanya divisi mesinnya Renault ditutup. Mereka tekan kontrak sama Mercedes. Jadi kalau menjual lebih gampang. Power unitnya orang luar kayak gitu. Jadi semua langkahnya mereka sekarang itu kayak mau dijual gitu. Apalagi CEO-nya barusan diganti, CEO Alpine loh, bukan CEO-nya CEO Mark Reynolds kalau nggak salah, saya lupa, Damelo atau siapa lupa namanya. Itu sudah jadi di tingkat direksi atasnya sudah berubah semua. Jadi jangan kaget kalau tim ini dijual dalam waktu dekat. Jadi ya untuk sementara ya kita rayakan Pontosnya Sauber dulu sama Pontosnya Ocon. Ya, Ocon juga oke sekali. Jadi ini udah lama nih kita. Kasian kita nanti kalau kelamaan dimarahin nanti. Jadi mohon maaf kalau hari ini episodenya tayangnya agak telat. Saya tadi ada meeting pagi agak lama. Mas Dewa harus nunggu malah. Saya juga ada meeting sebenarnya, cuman karena saya bilang jam sekian ya lebih santai gitu. Teman-teman mohon maaf ya, ini kalau tertarik yang punya pabrik kaos dia, jadi silakan minta harga damai. Om Asabe tapi harga damai. Damai Evan Tim. Itu lebih aman Mas Yo daripada Damri. Apa kita simpen daripada cari Damri. Asal terima kasih teman-teman yang belum nonton, silahkan, tidak perlu harus menghilangkan ilmu F1-nya, udah nikmati saja lah. Nikmati filmnya. Dan kalau bisa kalau memang udah keluarga seperti saya ya ajak anak-anak karena itu menarik ya. Kan jadi pertanyaan yang cetung itu lucu sekali. Kita jadi kayak pakar F1 di situ. Jelasin ini kenapa, istri kan bingung, ini kenapa, ini pinter dulu. Nanti aja nonton dulu. Dan makanya saya nonton dengan baju yang polosan, nggak ada F1 sama sekali saya bilang. Tapi saya seneng, penontonnya pada pakai topi kayak di sirkuit ya. Mas Dewa habis nonton pakai Damri F1. Ke bioskop naik bus teman-teman. Teman-teman terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa kalau ada komen-komen atau mungkin mengkoreksi kita berdua silakan di komen bawah di IG kita ya. Terima kasih, sampai ketemu, sukses.